Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well, teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review Final Destination ke-6, Final Destination Bloodline. Dan bener-bener ini film dibuat khusus bagi kalian para pecinta Final Destination franchise. Sequel dan prequel ada di dalam satu film Final Destination Bloodline ini. Perlu kalian ingat ya, kalau kalian mau nonton ini boleh banget nonton Final Destination sebelumnya, biar beberapa easter egg dan referensi di film ini nyambung teman-teman. Karena kan film terakhirnya Final Destination yang nomor kelima atau prequel dari Final Destination yang pertama itu kan rilis 14 tahun yang lalu kalau aku tidak salah. Jadi mungkin untuk refresh lagi boleh untuk nonton, karena seru banget ya guys ya. Kemarin aku nontonnya di Cinepolis, rame banget guys yang nonton, jam midnight malam banget. Dan aku rating film Final Destination Bloodline ini 7,5 out of 10. Karena memang dari segi ceritanya, jujur, aku lebih suka Final Destination yang sebelumnya ya guys. Kok bisa seperti itu? Yuk kita bahas aja. Yang belum follow TikTok akun Instagram aku, segera follow ya guys. Dan join spoiler group Telegram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Kenapa aku kasih rating 7,5 out of 10 daripada Final Destination Bloodline ini? Yang pertama, Final Destination Bloodline ini dari segi ceritanya agak kurang ya teman-teman. Tapi dari skenario, dari koreografi, kematian deaths antar setiap karakternya udah cocok banget. Yang aku suka, Final Destination tuh nggak pernah gagal untuk menampilkan grand opening atau opening awal dari setiap kejadian event mereka, kematian-kematian yang terjadi di Final Destination Bloodline. Kayak scene opening kematian di pesawat, scene opening kematian di roller coaster, scene opening kematian truk yang mengangkat gelondongan kayu, dan ini kematian orang-orang meledak di Skyview pada tahun 1960. Yep, ini menceritakan Iris Campbell sebagai orang yang melihat penglihatan pertama kali yang memulai semua event Final Destination di semua franchise-nya yang saling berhubungan. Nah, jadi film ini tuh ada sequel, ada prequelnya juga ya guys. Beberapa skenario kematian itu ketebak, tapi ada juga yang tidak ketebak. Jadi beberapa ada yang tahu nih aku, nah ini nih pasti kena. Totonya ternyata salah ya guys. Dari segi ceritanya sama seperti Final Destination yang sebelum-sebelumnya. Ceritanya ini mid ya teman-teman. Karena memang jualan dari franchise ini adalah skenario kematian dari setiap karakternya, dimana mereka tetap tidak akan bisa pergi atau menghindari, lari dari kematian, cheating on the deaths. Karena kematian adalah takdir mutlak yang harus dialami oleh setiap karakter di Final Destination ini. Cuman yang aku sedikit agak ngerasa berbeda banget Final Destination Bloodline ini daripada Final Destination sebelumnya ialah scene-scene komedi, scene-scene lawakannya itu lebih banyak ya di Bloodline ini daripada film sebelumnya. Dan yang ketara banget adalah karakter utamanya atau MVP-nya, yaitu si Stephanie. Ini kurang ada pressure-nya, kurang ada tekanan batinnya, mentalnya kurang dikuras lagi di film ini ya guys. Kalau seperti film-film Final Destination sebelum-sebelumnya itu karakter utamanya bisa melihat kematian itu kan kayak bener-bener disiksa mentalnya. Jadi bener-bener kayak orang gila gitu ya. Jadi mentalnya kena banget disiksa, pressure-nya, tekanannya sangat kuat gitu terhadap konflik yang terjadi kepada karakter utama di film. Nah, di film Final Destination Bloodline ini yang aku rasakan si Stephanie ini agak kurang dapet gitu ya pressure atau tekanan mental dia ini guys. Atau mungkin dia sudah tahu bagaimana skenario dari kematian ini karena si Iris Campbell, neneknya ini memberikan sebuah buku yang berisikan semua event yang pernah terjadi di Final Destination sebelumnya yang berasal dari orang-orang yang selamat pada saat ia melihat penglihatan kematian di Skyview tahun 1960. Jadi yang kelihatan banget itu ya. Tetapi kalau dari sinematografinya bagus ya teman-teman. Jadi pengambilan shoot kamera dan gambarnya itu wah bagus, keren dan indah lah daripada Final Destination yang sebelumnya. Skenario kematiannya juga seru, actionnya juga ada sedikit, penonton juga ikut nih greget, panikan juga ya. Harusnya sih pihak produksi studio dari Final Destination franchise ini setelah absen 14 tahun bisa buat film yang lebih dari ini ya teman-teman. Kecewa sih enggak, cuman kayak aduh sayang banget gitu. Udah 14 tahun absen dan ketika datang di tahun ini film Final Destination Bloodline tapi nggak all out dan masih ada aja yang kurang gitu ya. Jadi kayak kurang seru aja sih sebenarnya. Jadi agak kurang gitu ya teman-teman, agak kurang kena mental. Tetapi dari segi keseluruhan overall
dari alur cerita, dialog, naskah, dan setiap karakter yang ada di film ini, sound effect, musik, semuanya udah oke, sama seperti Final Destination sebelum-sebelumnya. Film ini juga tidak terlalu menyoroti tentang buku atau riset yang sudah dilakukan oleh Iris Campbell terhadap semua skenario kematian di Final Destination. Nah, ini agak kurang dikulik dan agak kurang diperlihatkan banget ya. Padahal bukunya tebel banget dan pastinya Stephanie dan keluarganya yang ingin cheating atau menghindari kematian mungkin bisa ya guys mempelajari buku-buku itu. Tetapi kayaknya memang director dan writer tidak fokus ke buku itu sih. Beberapa mereka menggunakan informasi di sana tetapi terlihat kayaknya agak kurang dieksplor aja ya. Selebihnya sih sudah perfect dan bagus, makanya aku rating film Final Destination Bloodline ini 7,5 out of 10. Coba kalian komen di kolom komentar pendapat kalian dan rating kalian. Maka dari itu, pada akhirnya film Final Destination Bloodline ini memang dibuat oleh director khusus untuk para fans dan para pecinta sequel franchise dari Final Destination ini. Ya mungkin mereka juga berpikir apalagi ya yang mau diperpanjang dan diceritakan dari Final Destination ini, mengingat pada akhirnya semua keturunan dari Iris Campbell ini termasuk Stephanie dan adiknya yang laki-laki itu juga mati di akhir. Orang yang mati di Skyview kemarin juga sudah selesai ya teman-teman pada tahun 1960 itu, sehingga tidak ada lagi kejadian Final Destination karena kematian ini terus menjemput orang-orang yang harusnya mati di tahun 1960 dan semua keturunan mereka sampai tahun terakhir, yaitu Stephanie, cucu dari neneknya Iris Campbell itu. Nah, Iris ini adalah wanita terakhir yang mati kan di Skyview, berarti udah selesai ya, semuanya udah dijemput oleh kematian nih di Final Destination Bloodline ini. Sehingga aku nggak tahu nih kalau memang ada mau buat lagi baru, apakah cerita baru, apakah orang baru lagi atau gimana. Nah, ini mungkin masih belum paham ya guys. Cuman ya mengobati nostalgia aja sih untuk film Final Destination ini dan bring back our trauma lagi masa lalu. Beberapa easter egg, beberapa konsep dan rujukan dari Final Destination sebelumnya juga dipakai di film Bloodline ini. Dan juga gelondongan kayu yang selalu muncul yang membawa bring back trauma anak-anak era tahun 90-an 2000-an ya guys. Jadi gitu ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu deh ya review jujur dari aku dan penjelasan singkat sih. Dan ingat ini film no sensor sama sekali ya. Jadi semuanya kelihatan banget, darah, daging, ledakan, semuanya kelihatan. Mungkin satu lagi sih dari aku, CGI-nya kelihatan banget di film ini. Jadi berasa nggak real lah daripada Final Destination sebelumnya. CGI darah, CGI daging, CGI ledakan dan sebagainya ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.